Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kuliah kita. Kali ini kita akan belajar tentang konsep vektor satuan. Kalau definisinya seperti ini, sangat mudah ya. Vektor satuan yaitu vektor yang panjang. Vektor satuan itu ada beberapa komponen. Ada vektor satuan yang searah simbol X, ada yang vektor satuan searah simbol Y, dan yang searah simbol Z. Nah, biasanya untuk memudahkan kita melakukan hitungan atau analisa vektor ini ya, maka vektor tadi disimbolkan dengan IJK gitu ya, coretnya ini ya. Dalam beberapa buku kadang simbol vektor itu coretnya di atas huruf, tapi kadang juga di bawah huruf ini. Pakai huruf kecil ya. I berarti vektor satuan searah simbol X, J yang searah simbol Y, dan Z yang ada vektor K yang searah simbol. Nah, jika ditulis dengan vektor matriks maka seperti ini ya. Jadi vektor I-nya ini 1, 0, 0, dan kamu 0. Ini kalau kamu cari panjangnya ya, itu panjang vektor I berarti kan akar dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat ya. Sudah kita pelajari dalam menghitung panjang vektor ya. Berarti ya akar 1. Apa gunanya vektor ini? Dengan menuliskan vektor dalam bentuk vektor satuan ini, kita juga bisa melakukan beberapa operasi ya. Operasi kesamaan, bagaimana dua buah vektor itu sama gitu ya. Terus bisa juga kita menentukan jumlah. Kita lihat satu bagaimana dua buah vektor itu dinyatakan sama. Jadi misalnya ada vektor satuan A, atau ada vektor A nya. Vektor A ini dinyatakan dengan vektor satuan persamaannya nih A1I plus A2J plus A3K. Ini maksudnya adalah A1 ini koefisien dari vektor I gitu ya. Sedangkan A2 itu koefisien dari vektor satuan J. Dan terusnya juga berarti koefisien dari vektor satuan K. Ini bahasa mudahnya juga kalau digambar ya, vektor A ini artinya vektor A ini bergerak ke arah I sebanyak A1, ke arah J sebanyak A2, ke arah K sebanyak A3 nih. Jadi ini vektor di ruang dimensi 3 ya. Sudah kita belajar juga sebelum ya. Nah, sedangkan misalnya ada vektor B, komponennya adalah B1I, B2J, dan B3K. Maka vektor A dan B ini hanya bisa dikatakan sama apabila masing-masing koefisien dari komponen vektor satuan ini sama. A1 sama dengan B. Nah, dua buah vektor dikatakan sama besar bila besar dan A-nya sama besar. Nah, kita tahu ya. Jadi besarnya ya dihitung dengan mencari harga mutlak, nilai harga mutlak dari vektornya ya. Pakai Pythagoras itu ya. Jadi di akar terus dijumlah kuadratkan semua komponen. Kalau komponennya AB ini berarti apa tadi kan kuadrat. Kalau tadi A1, A2, A3 berarti panjangnya adalah akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Itu panjang vektor. Oke. Nah, kalau digambar ini sudah tersebut tahu. Vektor sama apabila panjangnya sama dan kalau berlawanan panjangnya sama karena ini berlawanan. Itu contohnya seperti ini nih. Jika ada dua buah vektor persamaannya I tambah XJ min 3K. Jadi koefisien J-nya ini belum diketahui maksudnya. Belum tahu berapa. Sedangkan vektor B-nya koefisien I-nya belum diketahui. Nah, hanya persamaan ini ya, X min Y gitu ya. Variabel, untuk variabel berarti belum diketahui ini ya. Sedangkan koefisien J-nya min 2, koefisien K-nya min 3. Vektor B-nya. Apabila A sama dengan B, maka
berapa jumlah X ditambah Y, gitu pertanyaannya. Nah, jawabannya gini, jawabannya jadi X-nya yang mau kita cari ya. Nah, kita lihat karena dua buah vektor itu bisa dikatakan sama, banyaknya sama bila koefisien dari vektor satuan yang bersesuaian itu sama ya. Dalam hal ini berarti I-nya sama dengan X min Y, jadi koefisien I-nya kan yang A-nya itu 1 ya, yang B-nya X min Y, berarti X min Y sama 1. Sedangkan koefisien J-nya yang A-nya ini X, yang B-nya min 2. Oh, berarti X harus sama dengan min 2. Nah, gitu. Kita lihat ini ya. Berarti karena A sama dengan B, maka bisa dipastikan X min Y-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Sedangkan X-nya min 2. Nah, ini berarti ini sudah ketemu. Karena X-nya min 2, maka Y-nya bisa kita hitung ya. Y-nya sama dengan min 2. Ini ya. Nanti bisa juga kalau ini cuma ketemu persamaan linear biasa ya, X-nya ya. Bisa juga ketemu persamaan kuadrat nanti. Kalau persamaan kuadrat nanti bisa ketemu nilainya ada 2 ya. Kuadrat mungkin di mata kuliah matematika lain juga nanti cari ya. Bisa nih, nah, jadi bisa bentuk ketemu ini ya. Saya buat ceritanya ya. Ini persamaan ini kalau di soal nanti bisa aja nih bentuknya ketemu persamaan kuadrat ya. Sama kalau persamaan kuadrat sama itu ya. Ini bisa ketemunya ada 2 angka kalau persamaan kuadrat ya, hubungan penyelesaiannya. Oke, jadi ketemu karena yang ditanyakan adalah X ditambah Y. Nah, jangan salah ya, pertanyaan tadi adalah X ditambah Y. Ya, X-nya ketemu min 2, Y-nya ketemu min 3. Nah, dijumlah. Nah, berikutnya penjumlahan vektor. Misalkan ada 2 buah vektor seperti ini ya. Ketahui. Nah, misalnya ini contohnya ya. Bagaimana kalau vektor A ini sama dengan vektor B? Nah, ini ya berarti kalau A tambah B, lihat ini A tambah B sama dengan C, pertanyaan penyataannya ya. Dan pertanyaan adalah berapa nilai B min Q. Kalau kita selesaikan, jawabannya adalah itu. Oke. B-nya 3 plus B sama dengan 5, berarti B-nya 8. Terus 2B plus 6 sama dengan 4B. Nah, B-nya sudah ketemu, tinggal disubstitusi. 16 tambah 6 sama 4B. Nah, itu ternyata maka Q-nya ketemu. Itu. Nah, pertanyaan tadi P min Q ya. Itu tinggal dimasukkan. 8 ya, 13 min 3. Bagaimana pengurangan vektor dengan vektor satuan itu? Pengurangan vektor ya berarti kalau dinyatakan dengan vektor satuan berarti komponen-komponen vektor satuan yang bersesuaian itu saling dikurangkan. Jadi A min B ya artinya A1 dikurang B1 ini gitu ya. Vektor hasil pengurangnya ya, vektor C-nya itu ya artinya. Jadi dua buah vektor dikurangkan ya hasilnya vektor gitu kan. Vektor hasil pengurangannya adalah seperti ini rumusnya itu ya. Baik. Selanjutnya mungkin ada contoh, jadi contohnya misalnya seperti ini. Ada dua buah titik A dan B, lalu digambar vektor. Ya. Jadi A dan B itu, nah, kalau dibuat komponennya seperti ini. Vektor AB itu artinya bergerak min 2, min karena bergeraknya ke kiri ya, ke kiri sebanyak 2 gitu ya. Terus bergerak ke atas sebanyak 3 ya. Itu vektor AB. Nah,
Kalau kita menentukan vektor AB-nya tadi dengan menggunakan vektor posisi, maka vektor AB ini sebenarnya dibentuk dari vektor posisi vektor A ya, vektor AB ini yang komponennya adalah 41, artinya bergerak sepanjang sumbu X ke arah positif sebanyak 4 satuan ya, dan bergerak ke arah sumbu Y sekitar 1 satuan. Maka komponen vektor satuan A-nya adalah 41. Dan titik B-nya dibentuk dari vektor satuan yang bergerak sebanyak 2 satuan ya ke arah sumbu X dan sebanyak 4 ke arah sumbu Y. Jadi kalau kita uraikan dari mana asalnya vektor AB tadi ya, vektor AB itu ya asalnya dari vektor B dikurang A tadi kan, kalau kita lihat gambar vektor B min A, B-nya sudah kita tentukan, vektor posisi namanya ya 24, sedangkan A-nya adalah 41, berarti kekurangan yang min 23. Jadi vektor AB itu adalah komponennya min 23. Diperhatikan dari gambar lagi. Oke. Jadi vektor AB adalah vektor dengan komponen min 23 atau min 2i plus 3j itu boleh. Ini diulang dimensi 2. Nah, sekarang bagaimana kalau diulang dimensi 3? Misalnya ada titik itu A, 3, 5, 2 dan B, 1, 2, 4. Misalnya kalau digambar ini AB-nya adalah B min A, berarti sama dengan kalau kita cari dengan matriks ya, ketemu komponen dari vektor AB adalah min 2, min 3, 2. Jadi vektor satuan tadi vektor satuan B dikurang dengan vektor posisi A dikurang dengan vektor posisi B dikurang vektor posisi A, dan kembali ya B min A. Jadi ada gambar lagi itu diulang dimensi 3. Ada lagi contohnya bagaimana kalau pertanyaannya berapa panjangnya. Kita cari pakai maksud lebih cepat ya. Nah, Q min P berarti ini Q min P vektor PQ-nya, berarti ketemu ini adalah komponen vektor PQ-nya. Nah, kalau yang ditanyakan adalah panjangnya, berarti ya tinggal di ya, nah PQ itu, maka panjang PQ-nya adalah akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ya, 2 kuadrat. Jadi 4 tambah 1 tambah 4 ya, akar 5 ya. Oh, akar 9 ya, 4 tambah 1 5 tambah 4 9, jadi akar 9 ya. Itu akar 9 berarti sama dengan 3. Jadi panjang vektor PQ adalah 3 gitu. Baik. Sekarang bagaimana perkalian vektor dengan bilangan X? Nah, kalau ini namanya perkalian dengan apa? Skalar ya. Sudah pernah ini kita singgung. Bentuk slide kurang bagus ya. Nah, bagaimana kalau vektor A-nya seperti itu, B-nya seperti itu ya, vektor posisinya. Vektor X momen ini, nah, jika diketahui persamaan vektor seperti ini, vektor A dikurang 2 kali vektor X sama dengan 3 kali vektor B. Ini pertanyaannya, bagaimana vektor X-nya? Ya? Jadi vektor X-nya itu komponennya apa saja? Jadi caranya kita susun dalam bentuk matriks saja. Gitu. Kita misalkan vektor X-nya komponennya X1, X2, X3, begitu. Jadi kalau disusun dalam bentuk matriks, ini ya, ini kita lihat, nomor selisihnya adalah, nah, jadinya persamaannya seperti ini. 2 kali X1, X3 yang 2X, min X, 2, 3, oke. Nah, dari ini ketemu ya. Ini tinggal dijumlah. Itu ya. Jadi 2, oh sorry, ini bukan persennya ya. Jadi ini bukan plus ini min ya, kan ini kan min. Jadi 2
Baik, jadi jawabannya adalah vektor X-nya itu komponennya min 2, 1, min 3. Itu mudah-mudahan sudah dipahami ya. Nah, berikutnya ada elemen identitas. Nah, vektor 0 itu vektor yang semua elemennya 0 itu ya. Ini sudah pernah kita singgung. Sifat-sifat operasi vektor, nah, kalau ada vektor A ditambah B ya sama aja dengan B tambah A. Gitu. Jadi operasi vektor itu ada sifatnya ada komutatif, ada asosiatif gitu ya. Penjumlahan terhadap elemen identitas. Kalau perkalian dengan identitas maka akan menghasilkan vektor itu sendiri ya. Jadi vektor identitas I dikalikan dengan U ya sama dengan U itu sendiri ya. Kalau semua vektor dikalikan 0 ya ketemunya vektor 0 ya. Mirip dengan bilangan real. Beberapa sifat operasi vektor ini asosiatif ya. M dikali vektor M kali vektor N, kerjakan dulu baru dikalikan vektor U ya sama aja dengan vektor M, terus dikalikan dengan hasil dari perkalian vektor N dan U. Nah begitu ya. Juga berlaku sifat distributif. Jadi kalau vektor M ditambah N dikalikan U maka sama dengan vektor M kali U ditambah dengan vektor N kali U. Nah gitu ya. Ini di bilangan real juga kayak gini gitu kan. Oke, nah perkalian vektor itu sudah pernah juga kita singgung, bisa dengan menggunakan operator dot ya. Yang perlu kita catat bahwa perkalian vektornya ada hubungannya dengan sudut antara dua vektor. Jadi untuk mencari sudut antara dua buah vektor kita bisa dengan mencari perkalian dotnya operator dotnya. Hubungannya nih. Vektor A dioperasikan dot produk dengan vektor B itu sama dengan harga vektor A dikali harga vektor B dikalikan dengan kosinus sudut antara dua vektor itu ya. Jadi gamma ini sudut gamma ini sudut antara vektor A dan B gitu ya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan A dot B itu artinya masing-masing komponen vektornya dikalikan ya, dipasangkan ya. Nah, misalnya vektor A-nya itu A1 B1 C1 komponen B-nya A2 B2 C2 maka A dot B-nya adalah A1 kali A2, B1 kali B2, C1 kali C2 gitu ya. Nah, nanti kita bisa menemukan beberapa sifat jika dua buah vektor itu membentuk sudut 90 derajat. Sudutnya sama dengan 90 ya, berarti A dot B-nya pasti 0 ya. Nah, biasanya untuk ini di soal-soal penyelesaian kayak gitu misalnya. Kalau sudutnya lancip, jadi antara 0 sampai 90, maka A dot B ini ketemu bilangan positif, ya, lebih besar dari 0. Tapi kalau ketemu bilangan negatif, maka sudut antara dua vektor itu tumpul, ya, antara 90 dan 180. Gitu, jadi nah kalau pengen mencari nilai sudut dari dua buah vektor, caranya cari nilai dot produknya, ya, A dot B-nya cari, terus dibagi dengan harga vektor A kali harga vektor B-nya. Nah, kayak gini ya. Ini, nah contohnya nih ya. Aduh. Contohnya ini harus jadi tugas ini. Ini aja lah. Oke, tugasnya coba kerjain ini. Ada vektor A, komponennya 1, 2, 0 ya. Atau kalau ditulis pakai vektor 1 ini I plus 2J K-nya 0 ya. Berarti I plus 2J gitu ya vektor A-nya. Sedangkan B-nya 3I min 2J plus K. Nah gitu ya. Pertanyaannya berapa sudut antara dua vektor ini? Jadi menggunakan rumus ini tadi ya. Nah, silakan dikerjakan terus nanti upload di tugasnya ya. Baik, kuliah hari ini sampai di sini. Sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.